Selamat datang di channel Pena Guru, Edukasi Informasi dan Pengetahuan. Pelaksanaan PPDB tahun 2024 untuk DKI Jakarta. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta share video ini. Semoga bermanfaat dan membantu dalam proses pendaftaran. Dan jangan lupa tonton sampai tuntas video ini. Cara pendaftaran PPDB SD tahun 2024 khususnya untuk DKI Jakarta. PPDB Sekolah Dasar Negeri DKI Jakarta. Jalur persyaratan, kuota, seleksi, lini masa. Ketentuan umum PPDB 2024. Tiga ketentuan. Ketentuan pertama adalah calon peserta didik baru yang dapat mengikuti PPDB DKI Jakarta tahun pelajaran 2024 sampai 2025 adalah warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 10 Juni 2023. Ketentuan kedua adalah dalam hal kartu keluarga, CPDB terbit setelah tanggal 10 Juni 2023 diakibatkan perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan. Ketentuan ketiga, CPDB yang dapat mengikuti PPDB tahun pelajaran 2024 sampai 2025 adalah CPDB yang tidak terdaftar di satuan pendidikan negeri dan swasta pada jenjang yang dituju. Persyaratan usia penerimaan peserta didik baru tahun 2024 khususnya untuk DKI Jakarta. Persyaratan untuk sekolah dasar bisa dilihat pada lingkaran merah. Usia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Jalur penerimaan peserta didik baru PPDB DKI Jakarta tahun 2024. Ada 4 jalur. Jalur yang pertama, 1 jalur prestasi, yang kedua jalur zonasi, dan yang ketiga jalur afirmasi, dan yang keempat jalur anak. 1. Jalur prestasi, jalur yang memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik ataupun non-akademik. 2. Jalur zonasi, yaitu jalur yang mendekatkan anak pada sekolah. 3. Jalur afirmasi, jalur yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. 4. Jalur anak guru atau tenaga pendidikan, jalur yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dari orang tua guru yang pindah tugas. PPDB jalur zonasi persyaratan khusus 1. Domisili CPDB berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 10 Juni 2023. Kedua, apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan data kakak yang tidak menyebabkan perpindahan domisili kartu keluarga masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi dengan bukti. 3. Dalam hal perubahan kakak karena perpindahan domisili harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kakak tersebut. 4. Nama orang tua wali CPDB yang tercantum pada rapot ijazah jenjang pendidikan sebelumnya, akta kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya harus sama dengan nama orang tua sebagai kepala keluarga yang tercantum pada kartu keluarga. 5. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua wali calon peserta didik baru, maka kakak terakhir dapat digunakan apabila a. Orang tua wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian yang diterbitkan instansi berwenang atau dokumen lain SPTJM kartu keluarga yang membuktikan orang tua wali meninggal dunia. B. Orang tua wali bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga
akid yang dibuktikan dengan akta cerai yang diterbitkan instansi berwenang atau dokumen lain SPTJM, kartu keluarga yang membuktikan orang tua wali bercerai, atau C. Kepala keluarga sebagai wali CPDB yang dibuktikan surat pewalian anak di bawah umur atau putusan penetapan pengadilan. D. Kepala keluarga sebagai kakek atau nenek atau saudara kandung, bapak, ibu dari CPDB yang dibuktikan dengan kartu keluarga sebelumnya. 6. Dalam hal terdapat perbedaan nama kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan tidak termasuk kategori pada angka 5, maka CPDB masih dapat diakomodir dalam jalur zonasi berdasarkan domisili pada kartu keluarga sebelumnya. PPDB Jalur Afirmasi. Amanat Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 21 diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang A. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, B. penyandang disabilitas, memprioritaskan jarak tempat tinggal CPDB yang terdekat dengan sekolah. Kelompok prioritas jalur afirmasi dibagi menjadi afirmasi prioritas pertama dan afirmasi prioritas kedua. 1. Afirmasi prioritas pertama diantaranya anak asuh panti, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. 3. Penyandang disabilitas atau kuota penyandang disabilitas dua peserta didik per rombongan belajar. 2. Afirmasi prioritas kedua penerima KJP Plus yang masih aktif, anak dari pekerja buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, anak dari pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, penerima program Indonesia Pintar PIP. Seluruh afirmasi prioritas kedua terdaftar dalam DTKS. Jalur perpindahan tugas orang tua, wali atau jalur anak guru tenaga kependidikan. Amanat Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 23 jalur untuk calon peserta didik baru yang orang tuanya mendapatkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. 1. Jalur perpindahan tugas orang tua, wali atau anak guru tenaga kependidikan diperuntukkan untuk kuota pada jalur perpindahan tugas orang tua, wali, anak guru tenaga kependidikan diutamakan bagi CPDB dari jalur perpindahan tugas orang tua, wali. CPDB yang orang tua walinya pindah tugas dibuktikan dengan surat keterangan pindah tugas dari instansi asal, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan surat keterangan pindah warga negara Indonesia, orang tua, atau kakak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dari tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024. CPDB yang orang tuanya bertugas di sekolah tujuan dibuktikan dengan dokumen yang sah. 2. Seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Jenjang SD, usia dari yang tertua sampai dengan yang termuda, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Jenjang SMP, SMA, SMK, total pembobotan indeks prestasi akademik, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. PPDB SD Negeri jalur persyaratan kuota seleksi dini masa. Diperhatikan untuk jalurnya ada jalur afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua atau guru tenaga pendidikan. Persyaratannya usia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Keterangannya untuk afirmasi ada prioritas pertama dan ada afirmasi prioritas kedua, itu untuk jalur afirmasi. Dan untuk jalur zonasi bagi CPDB yang berdomisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 10 Juni 2023.
keterangan perpindahan tugas orang tua atau tenaga pendidikan untuk anaknya bisa dilihat. Untuk kotak yang kita bahas ada 25% untuk afirmasinya, dan untuk zonasinya ada 73% dan 2% untuk guru atau tenaga pendidikan untuk anaknya. Lanjut untuk seleksinya bisa dilihat, perhatikan untuk seleksinya, untuk dari seleksi afirmasinya, untuk seleksi zonasinya, untuk seleksi perpindahan tugas guru untuk anak-anaknya. Perhatikan juga lini masanya, waktu pendaftaran sampai pengumuman sampai dengan lapor diri. Untuk diperhatikan tabel ini sangat penting daripada jalur persyaratan kota, seleksi serta lini masa, sehingga nanti Bapak dan Ibu mudah sampai dengan harapan daripada anaknya dapat diterima dan bersekolah di sekolah dasar yang Bapak dan Ibu inginkan. Mekanisme pendaftaran PPDB SD, SMP, SMA, dan SMKN. Yang pertama, perhatikan nomor 1, pengajuan akun dan verifikasi KK. Pertama, 1, mengakses laman publik PPDB di https://ppdb.jakarta.go.id. Pengajuan akun dengan klik pengajuan akun sesuai jenjang. Nah, ini tahapan-tahapannya yang perlu Bapak atau Ibu perhatikan, atau kakak yang ingin memasukkan adiknya, membantu orang tuanya untuk mendaftarkan adik atau kakaknya yang ingin pindah ke sekolah jenjang selanjutnya. Untuk 2, cek status akun dan kakak. Perhatikan untuk cek status akun dan kakak. 3, aktivasi token. Ini penting untuk diperhatikan langkah-langkahnya dalam aktivasi token. Yang keempat, pemilihan sekolah. Jadi mengakses laman https://ppdb.jakarta.go.id, melakukan login, input nomor peserta, memilih sekolah tujuan, sampai dengan mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Yang kelima, memantau hasil seleksi. Ini yang terpenting juga bagi para pendaftar untuk selalu memantau hasil seleksi dengan mengunjungi atau mengakses laman https://ppdb.jakarta.go.id, memilih jenjang dan jalur yang sesuai, klik menu seleksi, dilanjutkan melihat sekolah pilihan. Terakhir, bagi yang sudah sampai dengan memantau hasil seleksi bisa melihat pada hasil lapor diri. Nah, ini hasil puncak di mana orang tua, baik ibu atau ayah, kalau diperhatikan untuk lapor dirinya mengakses laman http://ppdb.jakarta.go.id. Yang kedua, melakukan lapor diri, klik tombol lapor diri. Ketiga, login mengisi nomor peserta dan paspor. Keempat, mencetak tanda bukti lapor diri. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam mekanisme pendaftaran PPDB SD, SMP, SMA, SMKN, dari pengajuan akun sampai dengan verifikasi kakak sampai ke poin nomor 6, lapor diri. Ya, harapannya semoga Bapak dan Ibu dapat dengan mudah mendaftarkan putra-putra tercintanya. Semoga harapan itu terwujud dan diterima semua anak-anak Pak Guru di sekolah dasar negeri, baik SMP negeri, SMA negeri, SMK negeri. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya berikan informasi terkait pendaftaran PPDB tahun 2024. Alur pendaftaran PPDB bisa dilihat, ada beberapa alur. Yang perhatikan pada yang berwarna kuning, pra pendaftaran itu terkait untuk SMP, SMA, SMK akan dimulai 20 Mei 5 Juni. Dilanjut dengan verifikasi KK dan pengajuan akun yang bercentang hijau, itu bisa dilihat. SD mulai 20 Mei, SMP mulai 27 Mei, SMA
baik SMK akan mulai 3 Juni. Itu untuk SD, SMP, SMA yang bercentang hijau. Lanjut, pada yang bercentang abu-abu, prestasi disabilitas PPDB bersama tahap 1. Ada prestasinya untuk SMP, masuk SMP, SMA, SMK. Disabilitasnya SD, SMP, SMA, SMK. Lanjut dengan PPDB bersama tahap 1. Untuk SMP, SMA, SMK 10 sampai 14 Juni. Dilanjut dengan centang birunya. Bisa diperhatikan SD, SMP, SMA, SMK 10 Juni sampai 28 Juni. Anak panti, anak nakes, PTO, dan anak guru. Perhatikan untuk tanggalnya 10 Juni sampai dengan 28 Juni. Dilanjut dengan afirmasi yang bercentang merah. Ini ada afirmasi PPDB bersama tahap 2-nya. Untuk jenjang SD, SMP, SMK, PPDB bersama tahap 2, SMP, SMA, SMK, tanggal 19 sampai dengan 24 Juni. Dilanjut dengan warna centang biru mudanya di jalur zonasinya untuk SD, SMP, SMA. Untuk SD itu sendiri 10 sampai dengan 14 Juni, SMP, SMA 24 sampai 28 Juni untuk jalur zonasi. Yang ketiga, di sini ada tahapan kedua, ketiga yang memiliki warna hitam nih. Perhatikan SD 2, SD 3. Perhatikan saja nih untuk tahap keduanya di tanggal 24 sampai 28 Juni. Ada 1 sampai 4 Juli untuk tahap keduanya SMP, SMA, SMK. Tahap keduanya 1 sampai 4 Juli untuk tahap kedua. Pendaftaran alur ini sangat penting dipahami oleh bapak atau ibu atau kakak yang ingin mendaftarkan adiknya atau anaknya ke jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK. Semoga harapan yang bapak ibu inginkan untuk anaknya dapat ke sekolah terwujud di tahun ini dan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah informasi yang telah kami berikan terkait PPDB tahun 2024 khususnya untuk DKI Jakarta. Semoga video ini bermanfaat, memberikan informasi, edukasi, dan pengetahuan terkait PPDB yang tanggal 20 insya Allah akan dibuka. Mohon bantu video ini, semoga bermanfaat sehingga dapat terus berkembang videonya, video apapun yang ada pada channel Pena Guru. Mohon untuk di like dan subscribe serta di like. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan tentunya kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami. Semoga channel kami terus memberikan edukasi dan informasi yang sangat bermanfaat. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.